Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama saya, Bu Novitasari SPDI. Kita akan belajar materi kelas 4 semester 2, pelajaran 8. Mari berperilaku terpuji dengan tema pantang menyerah. Baik anak-anak, KD yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah 3.13, yaitu memahami makna sikap pantang menyerah, dan 4.13 menunjukkan sikap pantang menyerah. Indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.13 ini yang pertama adalah menjelaskan makna sikap pantang menyerah, yang kedua menentukan cara menumbuhkan sikap pantang menyerah, yang ketiga mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan sikap pantang menyerah, dan KD 4.13 ini yang pertama adalah menceritakan pengalaman dirinya tentang sikap pantang menyerah. Tujuan pembelajaran pada pelajaran kali ini yang pertama adalah setelah berdiskusi, peserta didik dapat membuktikan bahwa sikap pantang menyerah sebagai cerminan dari iman dengan baik. Yang kedua, setelah berdiskusi, peserta didik mampu membiasakan sikap pantang menyerah dengan baik. Yang ketiga, setelah mengamati materi dalam PowerPoint dan video, peserta didik dapat menjelaskan makna sikap pantang menyerah dengan baik. Yang keempat, setelah mengamati materi dalam PowerPoint dan video, peserta didik dapat menentukan cara menumbuhkan sikap pantang menyerah dengan baik. Yang kelima, setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengevaluasi masalah yang berkaitan dengan sikap pantang menyerah dengan baik. Dan yang terakhir, yang keenam, setelah mempelajari materi sikap pantang menyerah, peserta didik mampu menceritakan pengalaman dirinya tentang sikap pantang menyerah dengan baik. Isi materi yang akan kita pelajari kali ini yang pertama adalah pengertian dan makna sikap pantang menyerah. Yang kedua, manfaat sikap pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah cara menumbuhkan sikap pantang menyerah. Coba amati gambar berikut ini. Lalu, apa yang kamu pahami dari gambar berikut? Ya, di situ ada anak yang ingin pergi ke sekolah, namun dia harus melewati rintangan karena jarak rumah dengan sekolahnya sangat jauh. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa ada 4 anak yang menaiki dayung untuk bisa melewati arus sungai. Dan gambar yang kedua, ada anak yang sedang menyeberang jembatan dan jembatannya itu berupa tali saja, jembatan tali. Dan keduanya sama-sama memiliki rintangan untuk menuju ke sekolahnya. Lalu melihat gambar ini, apa yang bisa kalian pahami? Ya, benar. Mereka sama-sama berusaha pantang menyerah untuk bisa sampai ke sekolah, untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan kita yang jarak antara sekolah
dan rumah tidak terlalu jauh, bahkan bisa ditempuh oleh kendaraan darat, ya pastinya kita harus lebih semangat lagi ya anak-anak ya. Karena rintangan apapun, kalau kita memiliki keinginan yang kuat, kita harus terus berusaha, pantang menyerah untuk menggapai impian kita tersebut. Bagaimana anak-anak setelah melihat gambar tadi? Sudah terlintaskah tentang sikap pantang menyerah? Ya, sikap pantang menyerah itu adalah sikap terpuji. Bagaimana sikap itu termasuk sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi berbagai rintangan. Selalu bekerja keras untuk mewujudkan tujuan, menganggap rintangan atau hambatan itu selalu ada dalam setiap kegiatan dan itu harus dihadapi. Mungkin banyak sekali kesulitan yang kita hadapi ketika kita ingin meraih cita-cita. Salah satunya saat kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Terkadang kita sudah belajar, namun nilai kita tetap tidak terlalu bagus. Dan ada teman kita yang ternyata lebih bagus nilainya dari kita. Dan itu juga termasuk salah satu cara supaya kita itu terbesit untuk terus bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga ketika kita memiliki sikap pantang menyerah dalam belajar, kita akan terus bersungguh-sungguh dan lebih giat lagi belajarnya agar mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana dalil pantang menyerah tersebut? Apakah ada anjurannya? Ketika kita sudah melalui proses yang begitu sulit, kita pasti akan ada jalan keluar. Nah, ternyata ada anak-anak. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dalam hidup ini, kita pasti selalu dihadapkan dengan sebuah masalah. Terkadang, masalah itu datang silih berganti. Ada yang mudah, ada yang berat. Dan masalah itu terkadang ada yang bisa kita atasi dengan cepat, tetapi ada kalanya masalah itu sulit untuk diselesaikan. Mungkin saking susahnya ya, jadi tidak jarang orang berputus asa dan menyerah dengan masalah yang ia hadapi. Padahal dalam Al-Quran telah menjanjikan bahwa setelah seorang hamba mendapatkan kesulitan, pasti ia akan diberikan jalan kemudahan. Berikut firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berdasarkan dalil tersebut, kita sudah mengetahui bahwasanya Allah sudah berfirman, ketika ada kesulitan, pasti nanti akan ada kemudahan, yaitu jalan keluar. Sama anak-anak dengan ketika gambar tadi, ada anak yang sedang menempuh jalan
untuk pergi ke sekolah dengan cara menyeberangi sungai. Nah, pasti ketika itu ada kesulitan, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Ternyata benar ada jembatan yang bisa mereka lewati. Ada dayung yang bisa mereka gunakan untuk menyeberang. Jadi, pasti Allah akan memberikan kemudahan jika kita mau berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Lalu, kalau kita sudah memiliki sikap pantang menyerah, apa manfaat yang bisa kita dapatkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Manfaat sikap pantang menyerah yang pertama adalah akan mencapai hasil yang diinginkan. Jadi, kalau kita sudah memiliki cita-cita, insya Allah dengan sikap pantang menyerah, kita pasti akan mendapatkan cita-cita tersebut. Yang kedua, menambah rasa kepercayaan pada diri sendiri. Kita akan menjadi percaya diri terhadap kemampuan kita. Yang ketiga, akan tumbuh menjadi lebih dewasa. Karena kita mampu menghadapi kesulitan tersebut, sehingga kita akan bisa berpikir lebih dewasa. Yang keempat, berani dalam menghadapi masalah. Intinya kita tidak takut ketika ada masalah itu kita hadapi dengan rasa percaya diri bahwasanya kita mampu untuk menghadapinya. Yang terakhir, membuat kita semakin semangat dan tidak putus asa. Karena saat kita memiliki sikap pantang menyerah, kita akan muncul rasa semangat itu meskipun itu sulit sekali. Pasti kita akan bersemangat karena kita yakin bahwasanya dengan kita pantang menyerah, dengan kita menyelesaikan semua masalah dengan baik, pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Baik anak-anak, itulah manfaat sikap pantang menyerah. Lalu saat kita menghadapi sebuah masalah ataupun kesulitan, bagaimana cara kita untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah? Ada yang tahu? Ya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah dalam diri kita, diantaranya yaitu 1. Selalu berdoa dan tidak putus asa. Kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ketiga, jangan mudah menyerah dan mengakui kelemahan atau kekurangan diri. Intinya kita tidak boleh gampang putus asa. Yang selanjutnya, memotivasi diri sendiri. Jadi kita boleh memotivasi diri kita sendiri saat kita menghadapi sebuah kesulitan atau masalah. Yang selanjutnya, optimis bahwa segalanya akan berhasil dengan baik. Jadi kita harus yakin bahwasanya apa yang kita kerjakan, meskipun itu sulit, pasti nanti akan ada kemudahan atau jalan keluar. Selanjutnya, fokuslah pada tujuan, bukan hambatan. Jadi tujuannya kita apa? Misalnya tadi tujuannya kita ke sekolah. Kita fokus bagaimana cara kita untuk sampai ke sekolah. Bukan hambatannya yang kita lihat, ya. Kemudian berani mengambil resiko. Jadi mengambil resiko, mengambil tantangan, kita harus berani. Karena dengan rasa berani, kita akan maju untuk di depan. Kita akan timbul rasa percaya diri untuk menyelesaikan sebuah tantangan tersebut. Selanjutnya, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan. Jadi ketika ada masalah yang susah, wah wes sudah susah, sudah aku tidak bisa. Jangan seperti itu. Tapi kita yakin ya, oh ini masalahnya insya Allah bisa saya selesaikan. Oh ini insya Allah ada jalan keluarnya. Jadi kita harus tetap yakin. Kemudian teruslah berusaha. Jadi usaha yang sungguh-sungguh ketika kita sudah mengambil jalan atau cara kemudian untuk menyelesaikan masalah itu masih belum selesai,
tetap kita harus terus berusaha untuk em, menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir, jangan terpengaruh pada kegagalan orang lain. Mungkin orang lain gagal, tapi bisa jadi kita sukses. Ya, seperti contohnya ketika kita berada di sekolah, mungkin teman kita ada yang mendapatkan nilainya buruk, mungkin karena belajarnya kurang serius dan sungguh-sungguh. Maka kita jangan terpengaruh, tapi kita menjadikan sebuah kegagalan yang dimiliki oleh teman kita menjadi sebuah motivasi buat kita agar kita bisa lebih baik dari mereka. Itulah beberapa cara untuk menumbuhkan sikap pantang menyerah dalam diri kita. Yuk anak-anak, kita terapkan sikap pantang menyerah ini dalam kehidupan sehari-hari agar kesuksesan dapat dengan mudah kita raih. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.